Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Sifa Ulia. Saya dari kelas Alfa angkatan 2022, ujung NIM 007. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Baiklah, sebelum kita memulai, saya ingin meminta kepada semua peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari 01. Nama saya Taura Fernando, asal sekolah SMA Negeri 1 Muara Pinang, kuliah di jurusan Bahasa Inggris, Fakultas FKIP, Universitas Sriwijaya. Baiklah, next 02. Perkenalkan, saya Raji Dika, berasal dari SMA Negeri 1 Muara Pinang, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas FISIP, Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Next 03. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Angkara Putra, asal alumni SMA Senan Palembang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 21 dari Universitas Sriwijaya. Ya, baiklah, terima kasih. Next 04. Perkenalkan, saya Ledi Renadi, saya alumni SMA Negeri 1 Muara Pinang. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Baiklah, terima kasih. Next 05. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilham, alumni SMA Negeri 1 Penopo Barat. Saya sekarang berkuliah di Universitas Bengkulu dengan jurusan Teknik Informatika. Terima kasih. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah hadir untuk mengikuti edukasi tentang kesehatan jasmani kali ini. Baiklah, saya ingin izin untuk share screen. Baiklah, apakah layar PPT-nya sudah terlihat jelas? Jelas. Oke. Baiklah, tema untuk edukasi kita pada kali ini yaitu pentingnya kesehatan jasmani. Dan ini adalah profil saya selaku presentan. Nah, ini adalah outline yang akan dibahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang kebugaran tubuh, selanjutnya membahas tentang aktivitas fisik atau olahraga, yang ketiga membahas tentang future health, dan yang terakhir ada sesi tanya-jawab. Next. Nah, yang pertama, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan kapasitas fungsional individu untuk melaksanakan tugas secara spesifik. Ada pula kebugaran jasmani adalah kondisi fisik individu untuk melakukan tugas spesifik di mana kecepatan dan daya tahan sebagai kriteria utamanya. Ada juga menurut Wiarto Giri pada tahun 2013, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu pekerjaan fisik yang dikerjakan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Next. Nah, dari pengertian yang telah disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebugaran jasmani ialah kemampuan untuk beraktivitas tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nah, medis, kebugaran jasmani ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berhubungan dengan kesehatan, meliputi komposisi tubuh, daya tahan kardiorespirasi, fleksibilitas, daya tahan otot, dan kekuatan otot. Dan yang kedua yaitu berhubungan dengan kemampuan, yang meliputi berhubungan dengan kemampuan seperti kecepatan speed, dengan keseimbangan balance, koordinasi atau coordination, kelincahan atau agility, tenaga atau power, dan kecepatan reaksi atau reaction time. Next. Lalu, bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani?
Untuk menjaga kebugaran jasmani, yaitu kita dapat melakukan aktivitas fisik atau olahraga, di mana aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik ini dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Next. Lalu, mengapa aktivitas tubuh penting untuk kebugaran jasmani? Dikarenakan rutin untuk olahraga dan melakukan aktivitas fisik setiap hari adalah salah satu fondasi dari gaya hidup sehat. PTM atau penyakit tidak menular yang masih menjadi hantu di Indonesia seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan juga stroke. Salah satu penyebab utama dari PTM ini adalah kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan. Next. Nah, ada 3 tipe aktivitas fisik, yaitu yang pertama ada aktivitas ringan, di mana dapat dilakukan selama kurang dari 150 menit per minggu, di mana berbagai bentuk aktivitas yang bisa dilakukan meliputi mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Yang kedua ada aktivitas sedang, dapat dilakukan sekitar 150 menit setiap minggunya. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga ada aktivitas berat. Jenis aktivitas fisik ini dapat kita lakukan lebih dari 300 menit per minggu. Beberapa bentuk aktivitas yang dapat dilakukan meliputi sepak bola, mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, dan lainnya. Next. Nah, menurut Kemenkes RI, manfaat aktivitas fisik ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu mengurangi kecemasan, mengendalikan stres, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, mengendalikan kadar kolesterol, dan yang terakhir memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Dan manfaat yang kedua meliputi mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko keropos tulang atau osteoporosis pada wanita. Yang keempat ada mencegah diabetes mellitus atau kencing manis, dan yang terakhir memperbaiki postur tubuh. Next. Nah, aktivitas fisik dari komponen kebugaran jasmani ini dapat kita lakukan melalui berbagai macam gerakan. Untuk contoh gerakan aktivitas fisik ini dapat kita tonton dari video berikut.
Kita lanjutkan, next. Nah, yang selanjutnya ada Pacer Health. Yang pertama itu, apa itu pedometer? Pedometer adalah perangkat elektronik yang menghitung jumlah langkah kaki yang telah kita ambil atau diambil seseorang. Nah, lalu apakah pedometer itu dapat digunakan di smartphone? Tentu bisa, yaitu dengan menggunakan aplikasi Pacer Health. Next. Nah, lalu apa itu Pacer Health? Pacer Health adalah aplikasi yang bermanfaat sebagai pedometer untuk menghitung jumlah langkah kaki dan dapat digunakan melalui smartphone. Nah, dapat kita lihat ini adalah logo dari aplikasi Pacer Health. Aplikasi ini dapat kita unduh melalui Play Store atau App Store. Nah, bisa dilihat ada 3 gambar ini. Ini adalah tampilan pada beranda dari aplikasi Pacer Health, di mana di aplikasi ini dapat menghitung jumlah langkah kaki yang telah kita lakukan dalam 1 hari. Misalkan dalam 1 hari itu kita bisa melakukan 10.000 langkah, maka 10.000 langkah itu akan dihitung di aplikasi ini. Aplikasi ini juga dapat merekam aktivitas kita melalui peta atau data yang ada di aplikasi tersebut. Misalkan kita telah berjalan sejauh 1 km, itu akan tercatat di aplikasi ini. Next. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Taura Fernando dipersilakan untuk bertanya. Oke, baiklah. Saya ingin bertanya mengenai aplikasi Pacer Health. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Pacer Health? Baiklah, bagaimana cara menggunakan aplikasi Pacer Health? Untuk cara menggunakan aplikasi Pacer Health ini dapat kita lihat dari video ini. Ini bisa kita lihat, ini adalah logo dari aplikasi Pacer Health tersebut. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk beranda di aplikasi ini dapat lihat bentuknya seperti ini. Setelah mendownload aplikasi ini, kita akan diminta untuk registrasi atau daftar terlebih dahulu dengan cara memasukkan data-data yang diminta oleh aplikasi. Nah, kebetulan saya telah mendaftarkan aplikasi ini, jadi bisa langsung digunakan. Nah, baiklah. Untuk cara menggunakan aplikasinya, kita dapat menekan logo yang seperti orang berlari ini, kita tekan atau diklik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dapat kita lihat ada beberapa opsi di sini, mulai dari berjalan, berlari, mendaki, dan bersepeda. Ini dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita ingin menghitung langkah berjalan, kita akan memilih opsi yang berjalan. Jika kita sedang lari atau jogging pagi, kita bisa menekan opsi berlari. Nah, apabila kita sedang mendaki, kita bisa memilih opsi mendaki untuk menghitung jumlah langkah yang kita lakukan. Nah, apabila kita ingin bersepeda, tinggal memilih opsi bersepeda untuk menghitung seberapa jauh kita telah bersepeda. Nah, di sini saya akan menghitung langkah ketika berjalan, jadi saya memilih opsi berjalan. Lalu kita klik logo yang di bawah ini yang warna biru untuk mulai. Nah, apabila sudah mengklik mulai, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, aplikasi ini nantinya akan menghitung jumlah langkah yang telah kita lakukan menggunakan fitur pedometer tadi. Nanti bisa kita perhatikan, nah di langkah ini terus bertambah sesuai dengan jumlah langkah yang telah kita lakukan. Ini juga menghitung jumlah kalori yang telah hilang selama kita melakukan aktivitas berjalan tadi. Dan ini juga, aplikasi ini juga menghitung seberapa jauh kita telah berjalan. Nah, di sini
Jumlah langkah yang saya lakukan terus bertambah. Nah, ketika sudah selesai, kita tinggal menekan tombol yang berwarna biru ini untuk menjeda langkah. Dan nantinya akan muncul tampilan seperti ini untuk melihat hasil aktivitas yang telah kita lakukan. Bisa dilihat saya telah berjalan sejauh 0,03 km dengan durasi 59 detik dan mendapatkan langkah sejumlah 60 langkah. Baiklah. Itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah Taura Fernando puas dengan jawabannya? Cukup puas, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Nah, itu saja hasil pemaparan dari edukasi tentang kebugaran jasmani. Ini ada sedikit kata-kata mutiara, yaitu jaga tubuhmu karena disitulah satu-satunya tempat Anda harus tinggal, dari Jim Rohn. Baiklah, terima kasih kepada semua peserta atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.